Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya agak lemas, sepertinya lagi pada puasa ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan guru kita yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Yang mulia guru kita Habibana Habib Nabil Al-Musawwa, kita doakan beliau sehat barokah, selalu dalam pemeliharaan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang sama-sama kita cintai, kita muliakan seluruh para asatizat, para guru-guru, para alim ulama yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu yang hadir maupun yang menyaksikan melalui layar kaca. Mudah-mudahan seluruh para guru-guru senantiasa Allah limpahkan keberkahan dan kebaikan. Dan yang saya banggakan jamaah, baik kaum bapak dan kaum ibu, ikhwan dan akhwat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur nikmat pada sore hari ini Allah izinkan kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hadir gimana kabarnya, sehat? Puasa? Tadi siang udah batal, apa nanti batalnya maghrib? Maghrib full insya Allah. Alhamdulillah, hari ini kita berada hampir ya, bahkan sudah masuk ke 10 terakhir dari bulan Ramadan. Bersyukur kita kepada Allah, Allah masih kasih kita sehat, panjang umur. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, tema hari ini istimewa terkait dengan keluarga. Ada sebuah ungkapan, dengan adanya keuangan yang stabil, maka apakah itu menjadi salah satu faktor keluarga yang sakinah? Ada sebagian orang yang menganggap bahwa uang itu bisa menjadikan sumber kebahagiaan, sumber yang namanya berkah dan juga sumber yang namanya sakinah. Tapi ternyata ada juga, mohon maaf, orang di luar sana yang punya keterbatasan tapi hidupnya bisa bahagia. Yang mungkin mau ketemu uangnya, mohon maaf, Senin Kemis. Ada yang pengen dibeli, ada yang ditahan. Pengen sesuatu, belum ada uangnya, ditahan dulu. Tapi ternyata tetap bisa bahagia. Ternyata memang jawabannya adalah yang namanya keuangan. Ya, keuangan itu bukan menjadi salah satu faktor utama dalam kebahagiaan dan juga faktor utama terkait sakinah dalam keluarga. Sebab ungkapan Imam Al-Ghazali mengatakan orang bisa dikatakan sukses, bisa dikatakan sejahtera, bisa dikatakan sakinah apabila dalam kehidupannya dia tahu yaitu maksud tujuan hidup di muka bumi ini. Ya, atau dalam ungkapan bahasa Arab yaitu maqasidus syariah, yaitu tujuan-tujuan dalam hidup secara syariat. Ada 5. Yang pertama, tujuan kita, landasan utama kita yaitu hifzuddin. Nih, jagain agama. Kita mau sebanyak apapun uang kita atau mungkin keterbatasan finansial kita, tapi kalau dalam kehidupan kita menjadi orang yang bisa menjaga agama kita, maka insya Allah hidup kita bakal sejahtera. Halo, assalamualaikum. Masih melek matanya? Masih perutnya masih aman? Udah lapar apa belum? Alhamdulillah. Yang pertama, kita diminta untuk menjaga agama. Ya, dalam keluarga agama sangatlah penting, apalagi momentum bulan Ramadan. Yuk jadikan momentum yang indah. Sekali lagi, jangan uang jadi tolak ukur. Ada berapa banyak keluarga yang bisa menikmati ibadah di bulan Ramadan dengan apa? Dengan keterbatasan tapi tadarusnya sama-sama, dengan finansial yang
keterbatasan namun bisa sholat maghrib, subuh, tarawih berjamaah. Juga bisa sahur berbuka dengan kesederhanaan tapi rasa syukur, maka disitulah adanya kebahagiaan. Jadi makanya yang pertama, yang paling utama, pondasikan kehidupan kita, temukan kesejahteraan, yaitu bagaimana cara kita menjaga agama ini, hifzuddin. Yang kedua, yaitu hifzul mal. Apa itu hifzul mal? Jaga harta, ya. Artinya bagaimana kita nih ngejagain harta kita, jangan berani memasukkan sesuatu dalam keluarga kita, barang-barang yang haram. Pastikan yang masuk hanya barang-barang yang halal saja. Innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Yang jelas, yang halal udah jelas, yang haram udah jelas, jangan berani coba-coba. Kenapa? Karena ini bisa berpengaruh ke dalam kehidupan kita. Bisa berpengaruh kepada semangat ibadah kita. Kalau ada makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, makanan yang haram, naudzubillah, khawatirnya amalan ditolak, doa pun ditolak, naudzubillah, malas juga kita dalam melakukan amal ibadah. Ya. Kemudian yang ketiga, pertama jagain agama kita. Kemudian kita jaga harta kita. Yang ketiga, yaitu kita jaga yang namanya keturunan. Jagain anak-anak kita. Nih jamaah sekalian, saya mau tanya, udah menikah? Kebanyakan kayaknya geleng-geleng, mudah-mudahan enteng semua jodohnya. Tapi pemirsa di TV, pemirsa sekalian yang mungkin menyaksikan layar televisi, ketika kita sudah berkeluarga, subhanallah, ternyata di antara suksesnya kesejahteraan yang kita bisa gapai, ternyata jangan lupa anak ini adalah aset. Itu adalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Bahkan kata baginda Rasul, tanakahu, menikahlah kalian. Watakatharu, banyakin anak keturunan kalian. Fa inni mubahim bikumul umam yaumal qiyamah. Karena dengan banyaknya anak, kelak nanti baginda Rasulullah SAW bangga dengan kita. Sebab kita memberikan persembahan kepada baginda Rasul, yaitu punya anak keturunan yang banyak, yang menjadikan mereka anak yang soleh dan solehah. 3, kunci kebahagiaan, kesejahteraan, sakinah, yaitu kita punya anak, didik mereka dengan didikan-didikan yang baik, insya Allah. Kemudian yang ketiga, dalam Islam juga dianjurkan kita menjaga akal pikiran kita, hifzul aql, jagain akal kita. Sekarang banyak banget kajian-kajian, sudah maraknya kajian yang online, yang offline, maka jangan lupa untuk menjaga sakinah, ketenangan, keberhasilan dalam kehidupan kita, bahkan kebahagiaan dalam keluarga, maka jangan lupa jaga apa yang Allah sudah berikan kepada kita, akal pikiran, dengan mengupgrade-nya. Gimana cara mengupgrade-nya? Sering duduk-duduk di kajian-kajian, sering duduk di majelis-majelis ilmu. Kira-kira jamaah sekalian yang hadir di sini kalau duduk di kajian senang apa enggak? Karena kalau duduk di kajian maka akan mendatangkan sakinah. Ya, nazalat alaihimus sakinah, mereka akan mendapatkan ketenangan. Saking tenangnya kadang-kadang duduk di majelis matanya ngantuk ya. Saking tenangnya tuh, luar biasa. Di rumah udah dalam keadaan nyaman, ada AC kipas angin, pakaiannya pakaian yang nyaman, tapi nggak bisa tidur. Sebab apa? Mikirin urusan dunia, mikirin masalah. Tapi kenapa kalau di majelis ilmu kok ya tenang, kok ya damai? Karena memang dijanjikan oleh baginda Rasul, nazalat alaihimus sakinah, turunlah kedamaian. Oleh karena itu momentum, begitu mudahnya sekarang kita menggapai ilmu, baik di majelis-majelis, yuk semangat untuk meningkatkan, menjaga apa yang sudah Allah berikan, yaitu akal kita, dengan kita menjaganya, meningkatkannya dengan hadir di majelis-majelis ilmu agar meningkat kualitas kita sebagai hambanya Allah. Kemudian apa lagi? Yang kelima, yang terakhir, bisa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan apabila kita hifzun nafs. Jaga nih diri kita. Dalam keluarga, dalam rumah tangga bisa menemukan titik sakinah, titik kebahagiaan. Bukan sumbernya dari harta, tapi apabila kita masing-masing bisa menjaga, suami jaga istri, istri jaga suami, saling menjaga. Bukankah tujuan dalam pernikahan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah? Tujuan pernikahan adalah mendatangkan ketenangan. Kalau memang mohon maaf dalam keluarga, rumah tangga sudah ada kekerasan dalam rumah tangga, maka inilah yang harus diselamatkan. 5 hal ini yang menjadikan pondasi dasar, mudah-mudahan keluarga kita senantiasa dalam limpahan kebaikan dan keberkahan, sejahtera fid dunya wa fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Pemirsa, senang sekali Damai Indonesiaku spesial Ramadan kembali hadir di hadapan Anda karena kita setiap hari bersiaran pukul 15.00 hingga pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dengan tema kita yang sangat menarik. Tadi sudah dimulai Ustazah Nada, Kotor Nada sudah memberikan tausiah di segmen 1 ini bagaimana membangun keluarga sejahtera menurut Islam, di antaranya kita menjaga dengan agama kita dan juga menjaga harta kita. Di antaranya bagaimana menjaga harta, tadi Ustazah Nada telah menyampaikan, yaitu agar harta yang haram, sesuatu yang haram jangan sampai masuk ke dalam keluarga kita. Nah pemirsa, nanti di segmen kedua dan juga segmen 3 ada guru-guru kita juga akan menyampaikan tausiah. Ada Habibana Habib Nabil Al-Musawa dan juga Ustazah Syifa Nur Fadilah yang akan menyampaikan berkaitan dengan keluarga ini. Apakah keuangan stabil menjamin sakinahnya sebuah keluarga? Nah, nanti akan disampaikan lebih jelas lagi di segmen 2 dan juga 3. Nah, pemirsa, disiarkan langsung dari Islamic Center Bekasi, Jawa Barat. Inilah Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Madimor, tentu sarung kita.